Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Darmawan dengan NIM 21091060042 akan mengerjakan tugas kuis 2 dari mata kuliah Matematika Diskrit. Di soal pertama ada nyatakan PBB dari 1242 dan 1986 sebagai kombinasi Lajar. Bakal diminta yang pertama tadi nilainya 1242 dan yang satunya 1968 dan bakal keluar hasilnya dan juga caranya. Itu codingannya gimana? Yang paling atas ini print dia di Python, cuma fungsinya itu untuk print outnya, untuk outputnya. Dia akan memberikan suatu output tergantung yang diisi kurungnya ini. Ini persamaan kombinasi Lajar, dia akan mengeluarkan output yang paling atas ini persamaan kombinasi Lajar dan akan meminta dilanjutkan untuk line 2 dan 3 akan meminta inputnya. Untuk A ini untuk nilai yang pertama tadi akan meminta input sebuah integer dimasukkan dan yang B juga, dan ini kan inputnya akan disimpan untuk di print out nanti sebagai soal. Di bawahnya ini dia lanjut ke line selanjutnya. Jika B-nya ini lebih besar dari A, maka dia akan dibalik nilainya, isinya ini akan dibalik. Jadi ini deklarasi separated by koma, deklarasi yang dipisahkan dengan koma, bisa dipakai buat nukar isi dua variabel. B sama dengan A dan A-nya menjadi sama dengan B, ditukar secara bersamaan. Jadi dia nggak pakai pemegang sementara lagi. Untuk bawahnya ini ngeprint cara yang di bawah input itu, dan ini ada looping while, dimana kalau nilai yang lebih gede tadi ini yang udah ditukar, dia bakal dibagi dengan B. Kalau itu hasil baginya masih belum 0, dia bakal lanjut terus. Jadi di sini ada lagi deklarasi separated by koma, pengali, dan juga sisanya itu sama dengan. Jadi secara kombinasi Lajar kita bagi dulu ini 1968 nya dibagi 1242 itu bisa dapat berapa? Dapatnya 1, sisanya 726. Maka itu yang satunya ini disimpan di pengali, sisanya disimpan di sisa. Ini nih floor, dia cuma ngambil bisa, kalau dibagi itu bisa dapat nggak ngambil belakangnya, pokoknya ngambil depannya 1 gitu. Misalnya 1,5 diambil satunya. Untuk yang belakangnya ini ngambil sisanya. Dan dia bakal ngeprint untuk setiap pengulangan ini di print. Tadi ini yang A-nya di depan, terus yang B-nya tadi yang lebih kecilnya, baru pengali ditambah sisanya. Diubah ini A-nya jadi yang B, dengan B-nya jadi sisa di line bawahnya lagi. Dan itu diulang terus sampai dia tuh kalau dibagi jadi 0 sudah. Yang karena dia di paling bawah ini 96 dibagi 18 itu 5, sisa 6. Kalau dilanjutkan lagi dia bakal jadi sisanya udah 0. Jadi berhenti dan diambil sisa yang 6 ini. Dia bakal jadi PBB-nya yang sisa ini, yang dia berhenti di loop terakhir dimana kondisinya ini terpenuhi. Jadi dia bakal ngeprint out soalan tadi dan hasilnya. Jadi itu untuk nomor 1.
Untuk nomor 2, ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Dicari dalam bentuk rumus kombinasi C dalam kurung A, B saja. Tadi soalnya 15, nilai keseluruhannya 100 dan nilai terkecilnya 8. Dan hasilnya tidak ada cara untuk pemberian nilai. Kenapa? Karena di sini soalnya ada 15 dan seluruh nilainya itu 100, sedangkan nilai minimalnya itu 8. Kemungkinan yang seluruh soal 15 ini minimal yaitu 15 dikali 8. Hasilnya 120, sudah melebihi nilai keseluruhan soal. Nilai sedikitnya itu tidak memenuhi syarat nilai keseluruhan soal 100. Jadi itu kenapa dia nggak ada cara untuk pemberian nilai. Untuk codingannya, ini awalnya dia minta jumlah soal. Jadi tadi kita masukkan 15, dia nyimpan jumlah soal ini sebagai integer. Terus seluruh nilai itu yang 100 tadi, nilai maksimum, dan diminta input nilai minimal. Sama ini ketiganya disimpan sebagai integer saat input. Terus di sini ngedeklarasi keseluruhan min itu sama dengan nilai minimal yang kita input tadi dikali jumlah soal. Jadi ini yang tadi misalnya yang kalau di soal kan 15 soalnya dan nilai minimumnya 8. Jadi itu keseluruhan soalnya yang minimal itu 120, sedangkan tadi syarat seluruh nilainya 100. Jadi dia saat masuk ke deklarasi sisa nilai, seluruh nilai yang tadi 100 dikurang keseluruhan min yang 120, hasilnya bakal negatif. Jadi nggak bilangan bulat. Makanya dia masuknya ke percabangan bukan yang ini, yang if. Dia A dan B-nya bilangan positif. Tapi masuknya ke sini, tidak ada cara untuk pemberian nilai. Karena untuk masuk ke sini kombinasinya harus bilangan positif. Jadi tadi itu nggak memenuhi syarat yang seluruh nilainya harus lebih tinggi daripada keseluruhan minnya. Untuk soal yang ketiga, ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyak cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal. Jadi ada 2 ini, nomor 3. A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. Dan B. Urutan buku dalam susunan bebas. Jadi di sini ada programnya. Coba kita jalankan. Diminta buku yang pertama. Tadi ada 4 buku kan topiknya. Yang pertama itu ada 6, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 4, yang keempat ada 5. Keluar total kombinasinya ada 200.908.000 dan seterusnya. Ini jika dia disusun berdasarkan topiknya. Jadi dia di programnya gimana? Yang pertama kita nge-import namanya itu library math biar bisa make ini faktorial buat ngefaktorialkan, melakukan operasi faktorial. Pertama ngedeklarasi suatu array namanya jumlah buku per tipe buat nyimpen hasil faktorial untuk setiap bukunya. Jadi cara ngitungnya kan jumlah topiknya itu difaktorialkan dikali setiap jumlah per topik difaktorialkan dikalikan semua. Jadi di sini dia bakal minta input 4
4 kali ya, range 4 dari indeks 0 ke 3. Jadi dia jumlah sama dengan input. Jadi minta inputan. Ini jumlahnya yang topik pertama berapa? Masuk di faktorial kan, masuk ke dalam array-nya ini. Diulang lagi sampai 4 kali. Jadi itu hasil faktorial keempatnya bakal disimpan ke dalam array itu. Dan ini prosesnya untuk ngitungnya yang selanjutnya. Dia bakal ngulang 3 kali untuk perkalian. Jadi yang pertama bakal masuk ke if ini karena x yang pertama indeksnya masih 0 masuk ke sini, total kombinasinya sama dengan faktorial 4. Ini 4 jumlah topiknya tuh. Buku yang topiknya berbeda ada 4. Di faktorial kan dikali array 0. Jadi dikali hasil faktorial tadi yang pertama. Dan ini dilanjutkan untuk yang keduanya nggak masuk ke if tapi bakal ke sini. Dia bakal ngalikan yang hasil ini tadi total kombinasi untuk yang run pertama nih yang masih index 0 bakal ke sini dikalikan dirinya sendiri mengalikan dengan array sebelahnya. Jadi ini dia mengulang 3 kali sampai faktorial 4 dan semua hasil faktorial yang di dalam jumlah buku ini sudah dikali semua. Kalau udah dia bakal ngeprint dan keluar hasilnya. Jadi untuk nomor 3 gitu dia ngitung kombinasi buku di rak dengan disusun berdasarkan topiknya. Dia langsung jumlah topiknya berapa faktorial kan kali jumlah buku topik pertama berapa faktorial kan dan seterusnya. Ketemu hasilnya nih. Itu untuk nomor 3 yang A, di mana bukunya disusun berdasarkan topik. Untuk yang B hampir sama codingannya. Coba kita jalankan yang B. Bakal mintanya sama. Buku pertama 6, buku kedua 3, buku ketiga 4, buku kelima, buku keempat 5. Keluar 5 1 4 5 9 404 80 ya. Jadi gimana codingannya? Sama juga dia ngimport map. Jadi bedanya dia di sini ada deklarasi total jumlah sama dengan 0. Kalau yang tadi cuma array aja. Dan di perulangan ini ada tambahan total jumlah ditambah sama dengan jumlah. Jadi total jumlah itu sama dengan diri sendiri ditambah jumlah. Ini kan jumlahnya inputan yang tadi, jumlah buku per topiknya. Jadi itu dihitung, diakumulasikan. Dan karena ini 6348 ini isinya bakal jadi 18. Dan yang kedua bedanya di mana lagi? Di hasil sini. Jadi kalau tadi itu dia mengalihkan semuanya jumlah per topik dan juga mengalihkan hasil faktorial semuanya itu. Kalau ini dia karena nggak ada syarat dia harus satu topik, maka setiap buku itu bisa dibilang beda topik itu sama seperti halnya beda warna. Jadi dia di sini bakal pakai permutasi yang sama, dimana total permutasi sama dengan faktorial dari jumlah keseluruhan bukunya itu dibagi total kombinasi yang tadi itu isinya setiap jumlah buku yang tipenya beda itu difaktorialkan. Ini difaktorialkan terus dibagi sama ini dapat hasilnya, yaitu ini tadi 51459480. Mungkin itu saja dari saya untuk penerapan program Python untuk soal yang diberikan.